Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nia Kamia, NIM 4012111032. Saya dari kelas 1D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembatasan kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Secara umum, kekuasaan dapat dikatakan bahwa itu merupakan suatu kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki suatu kekuasaan tersebut. Hal ini dikutip oleh Budiarjo pada tahun 1993. Inilah kesepakatan umum mengenai makna dan definisi kekuasaan yang dikembangkan dari rumusan oleh Laswell dan Kaplan dalam karya mereka yang berjudul Power and Society pada tahun 1950. Meskipun demikian, di antara para pemikir politik tetap terdapat sedikit perbedaan dan titik pandang atau penekanan, terutama dalam hal konteks di mana kekuasaan itu berlaku atau siapa yang memegang dan menjalankan kekuasaan itu. Dalam konteks ini, konsep tentang kekuasaan politik merujuk kepada kemampuan untuk memengaruhi kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu baik berupa umum seperti pemerintah, dan hal itu akan terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan itu tersendiri. Kekuasaan politik ini merupakan sebagian dari kekuasaan sosial yang fokusnya ditunjukkan kepada negara sebagai pihak yang berhak mengendalikan tingkah laku di dalam masyarakat dengan syarat sesuai dengan yang sifatnya itu lebih memaksa. Oleh karenanya, cakupan kekuasaan politik tidak hanya meliputi ketaatan dari masyarakat, tetapi juga menyangkut dalam pengendalian orang lain dengan tujuan tujuannya itu untuk memengaruhi tindakan dan aktivitas negara di bidang administratif, legislatif, dan yudikatif. Secara lebih lengkap, ada pula beberapa pengertian lain dari kekuasaan yang diungkapkan oleh para ahli itu dalam bidang politik sebagaimana diinventarisir oleh Budiarjo pada tahun 1994. Antara lain sebagai berikut. Ada kekuasaan itu memiliki arti sebagai suatu kemampuan untuk dalam hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan apapun dasar kemauan itu, dan hal ini dikemukakan oleh ahli yang bernama Max Weber pada 1992. Yang kedua, kekuasaan yang memiliki arti kemungkinan digunakan untuk membatasi alternatif bertindak dari seseorang atau suatu kelompok sesuai dengan tujuan dari pihak yang pertama, dan hal ini dikemukakan oleh Van Don pada tahun 1957. Yang ketiga, ada kekuasaan yang memiliki arti kemampuan dari pelaku untuk menetapkan secara mutlak atau tetap atau itu juga bisa mengubah seluruhnya atau sebagian suatu alternatif yang bertindak atau memilih yang tersedia bagi pelaku-pelaku lain. Ini dikemukakan oleh Morgan Power pada tahun 1976. Yang keempat, ada pengertian kekuasaan sebagai kemampuan untuk menyebabkan kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif
dalam melaksanakan kewajiban yang mengikat, dan kewajiban tersebut dianggap sah sejauh menyangkut tujuan-tujuan kolektif, dan jika ada perlawanan maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu. Hal ini dikemukakan oleh Tucker Parson pada tahun 1957. Dalam setiap kajian mengenai konsep kekuasaan, terdapat suatu fenomena di mana fenomena itu sangat unik, di mana kemampuan seseorang dalam memengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain seringkali tidak disertai dan juga tidak dilandasi oleh kesadaran, baik itu secara sukarela, namun melainkan karena pemaksaan oleh instrumen atau alat-alat kekuasaan. Selanjutnya, jika pembahasan telah memasuki dimensi di mana dimensi itu memiliki ketaatan atau ketertundukan seseorang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain, hal ini yang akan menjadi mutlak atau tetap untuk diketahui tentang authority atau otoritas kewenangan dan legitimasi atau keabsahan, dua konsep yang tidak pernah bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan. Otoritas atau wewenang sendiri menurut Robert dalam karangannya yang berjudul An Analysis of Social Power, yang memiliki makna kekuasaan itu sebagai lembaga atau memiliki arti sebagai bersesuaian pula dengan suatu pandangan yang dikemukakan oleh Laswell dan juga Kaplan, di mana mereka menyatakan bahwa wewenang kekuasaan atau wewenang kekuasaan formal dalam arti dimilikinya hak untuk mengeluarkan pemerintah dan membuat peraturan-peraturan, serta dimilikinya hak untuk mengharap kepatuhan orang lain terhadap suatu peraturan yang dibuat olehnya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.